Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, semoga kita sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas ya. Kembali lagi bersama kami di podcast KPP Pratama Langsa di sini Pak, Siniar Pajak. Podcast ini merupakan sarana edukasi dari KPP Pratama Langsa untuk mengenalkan pajak dalam perspektif yang lebih santai dan pastinya menyenangkan untuk kawan pajak semua. Khususnya yang berada di daerah Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Gayo. Senang sekali ya, hari ini saya Umi Sri Wahyu, biolog dari KPP Pratama Langsa, ditemani oleh dan saya Gary akan menemani kawan pajak semua untuk membahas informasi perpajakan secara up to date. Untuk podcast pertama kali ini kita ngebahas tentang apa ya Kak enaknya? Kalau biasanya dengar kata pajak nih, apa sih yang bakal kebayang di benak masyarakat? Kalau aku sendiri nih ya Kak ya, pajak itu kesannya seram dan menakutkan sih Kak. Masih banyak yang mikir gitu ya. Jadi pajak nih disalahartikan sehingga memberikan kesan yang menyeramkan dan suatu hal yang sulit atau ribet untuk dilakukan. Tapi kali ini kita akan menghancurkan stigma pajak itu menakutkan dan ribet. Karena sebenarnya pajak itu nggak menakutkan sama sekali loh, dan pastinya anti ribet-ribet. Untuk yang pertama nih, kita akan bahas dulu apa sih itu pajak. Kalau menurut Bang Gary, pajak itu apa sih? Pajak itu kontribusi wajib oleh warga negara, yaitu kita sendiri ya Kak ya, kepada negara kita tercinta ini, yang dimana kontribusinya itu dipakai lagi oleh negara untuk membiayai pembangunan, pendidikan, terus kayak misalkan fasilitas negara, atau kayak kita gini Kak, gaji kita kan sumbernya dari pajak sebagai ASN. Dan kayak misalkan dana desa kan pasti punya dana desa sendiri ya, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi sepenting itu pajak untuk negara. Pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara. Karena kurang lebih 71% sumber pendapatan negara itu ditopang oleh pajak. Cukup besar ya Kak presentasinya. Harusnya masyarakat ini kan udah tahu ya pentingnya peranan pajak. Tapi kenapa ya masih ada yang malas bayar pajak? Kemungkinan sih karena faktor mindset ya. Jadi yang pertama mungkin mikirnya, kan sumber pendapatan negara itu bukan cuma dari pajak. Apalagi nih, Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi ngapainlah bayar pajak, mending ambil aja tuh dari sumber daya alam. Padahal ya, nyatanya cadangan minyak kita itu hanya tersisa 0,2% dari cadangan minyak dunia. Wah, dikit ya. Dan untuk gas hanya tersisa 1,5% dari cadangan gas dunia. Jadi bayangkan nih, jika terus-menerus digerus, pasti sumber daya alam itu akan habis. Dan jika udah habis, mau dari mana lagi negara mendapatkan duit selain dari pajak? Dan untuk yang kedua, itu adalah mungkin karena faktor pikiran alamiah ya, namanya manusia. Pasti nih ada perasaan, kan aku yang capek-capek kerja. Ya banyak banget tuh yang mikir kayak gitu Kak. Aku ini yang capek-capek jualan atau usaha. Terus kenapa harus bayar ke negara? Terus kalau udah bayar, apa tuh yang didapat dari bayar pajak? Iya benar. Banyak benar, ya kan? Masih banyak tuh pikiran-pikiran yang seperti itu. Padahal ya, secara sadar ataupun tidak sadar, kita itu telah menikmati fasilitas yang dibiayai dari pajak. Contohnya nih, buat Bapak Ibu yang punya anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Kan semua sekolah itu dapat dana operasional ya, bantuan dari pemerintah seperti dana BOS ataupun BOP yang bersumber dari pajak. Ataupun kayak tadi Gary bilang ya, gaji ASN yang keluarganya ada ASN. Coba gajinya itu dari mana kalau bukan dari pajak? Terus untuk masyarakat yang memanfaatkan fasilitas BBM bersubsidi ataupun gas bersubsidi, itu juga dari pajak. Atau contoh umumnya aja nih, jalan raya yang kita lalui itu juga bersumber dari pajak. Jadi jangan lagi tuh ada pikiran, nggak maulah bayar pajak, atau nggak usah bayar pajak, kan masih ada orang lain tuh yang mau bayar. Jangan seperti itu. Jangan jadi free rider. Mau fasilitasnya, tapi nggak mau bayar pajaknya. Nah, bener banget tuh Kak. Berarti semua warga negara yang udah menikmati fasilitasnya, jadi harusnya nggak boleh lagi ya mager atau males bayar pajak. Karena kontribusi pajak itu sangat besar untuk negara. Dan sifatnya gotong royong dan udah diatur oleh undang-undang.
Toh untuk kepentingan bersama juga kok. Jadi kawan pajak jangan malas bayar pajak lagi ya. Pastinya dong. Seperti kita tahu nih, nasionalisme jiwanya itu Indonesia tuh biasanya tinggi banget kan ya. Wah bener banget juga. Ya, apalagi nih kalau misalkan ada dengar kabar ada yang mencela Indonesia atau ada yang mau mengambil pulau ataupun warisan budaya Indonesia. Pasti netizen langsung heboh tuh. Komennya pasti penuh tuh komennya ya. Semangat banget buat bela negara ya. Kalau itu nggak perlu diragukan lagi Kak, netizen kita memang semangat Indonesianya tuh banget deh. Banget ya. Jadi kalau untuk sekarang kita tuh nggak perlu lagi kayak dulu. Kalau dulu kan mau ngebela negara kita harus angkat senjata, ikut berperang. Kalau sekarang jika kita ingin membela negara, kita bisa berkontribusi melalui pembayaran pajak. Karena pajak merupakan bahan bakar utama agar roda pembangunan ini terus berputar. Nah bener kan pajak. Jadi jangan males lagi ya bayar pajak. Apalagi kan sekarang bayar pajak itu kan ke kantor pos atau bank ya kayak. Jadi kantor pajak itu nggak menerima lagi pembayaran pajak secara tunai. Apalagi kalau bayar pajaknya pakai oknum tuh Kak. Pakai oknum ya, benar-benar. Karena pernah kejadian nih, waktu Umi masih jadi AR, terus visit ke pedagang bakso, jadi tukang bakso gitu. Kan kami tanyain ya, Bapak kok ini belum ada pembayaran pajaknya? Karena bapaknya kebetulan PP23, jadi pembayaran pajaknya itu per bulan. Dan bapaknya ngaku, bapaknya terus bayar pajak per bulan karena sudah dikutip oleh seorang oknum yang ngakunya akan menyetorkan pajaknya. Tapi ternyata setelah dicek, uang pajaknya nggak disetorkan ke kas negara gitu. Jadi bapaknya tertipu, sudah dipungut pajaknya tapi tidak disetorkan ke kas negara. Wah parah banget tuh ya Kak ya. Sama juga nih Kak, kayak misalkan ada calo yang menawarkan untuk ngaudit NPWP. Karena kan sebenarnya sifat perpajakan kita itu kan self assessment ya. Jadi kita yang mendaftarkan sendiri, kita yang membayar pajaknya sendiri, dan kita juga yang melaporkan. Jadi nggak perlulah pakai oknum-oknum itu karena sifat administratif perpajakan itu kan gratis, yang dibayarkan itu adalah pajak atas penghasilannya. Benar. Jadi daripada bayar calo, mending bayar pajak ke negara. Iya betul-betul Kak. Terus abis itu semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh warga negaranya juga akan berdampak pada peningkatan tax ratio nih. Karena kalau tax ratio-nya semakin tinggi, maka negaranya juga semakin mandiri. Nah, contohnya nih pada tahun 2021, tax ratio Malaysia aja 16,3%. Thailand 13,3%, dan contohnya seperti negara maju kayak Australia nih 26%, Amerika Serikat sendiri 27%, sementara Indonesia sendiri hanya 9,11%. Wah, kita cukup ketinggalan jauh ya. Wah, ketinggalan Kak, rendah banget sama negara-negara lain. Di bawah 10% loh Kak. Padahal jumlah penduduk Indonesia itu lumayan banyak ya, 275 juta jiwa. Coba bayangkan nih, jika 70% saja dari jumlah penduduk itu berusia produktif mau menyetorkan pajaknya, pasti target penerimaan tahun 2022 kita akan tercapai. Tapi kan Kak, gak semua nih, semua masyarakat ini kan usia produktif tapi punya penghasilan. Gimana nih biar target penerimaannya tercapai? Ya kita balik lagi ya, tadi ke prinsip pajak itu gotong royong. Ya, betul. Jadi buat yang punya penghasilan itu membantu yang membutuhkan. Jadi pajak itu Ger, bukan tentang aku atau kamu, tapi tentang kita. Ih, sip banget sih Kakak. Kalau ada yang nanya nih Kak, apa sih perbedaan kalau misalkan kenapa sih aku bayar pajaknya gede sementara dia kok kecil ya? Lagi-lagi ya, pajak itu memegang prinsip keadilan. Jadi pajak itu adil. Yang punya penghasilan lebih besar, otomatis pembayaran pajaknya lebih besar daripada yang punya penghasilan lebih kecil. Nggak mungkin kan ya pengusaha tekstil sama bayar pajaknya dengan pedagang eceran di kaki lima. Bener. Dan juga nih ya, untuk UMKM atau orang yang memiliki kegiatan usaha, itu kan bisa memakai tarif PP23, yaitu tarifnya 0,5% dikali penghasilan kotor. Jadi misalkan nih, Gary jualan nasi goreng. Gary jual nasi gorengnya per hari lakunya 50 porsi deh kita bilang. Dan harga nasi gorengnya itu 10 ribuan. Untuk hari efektif jualan itu kurang lebih dalam sebulan itu 20 hari. Berarti kan omsetnya per bulan kurang lebih itu 10 juta ya. Ya, 10 juta. Nah, jadi pakai PP23 itu dengan tarif 0,5% dikali 10 juta. Berarti pajaknya per bulan 50 ribu. Kita ibaratkan hanya 5 porsi nih, cuma 5 porsi nasi goreng yang dibayarkan ke pajak per bulan. Masih kecil lah. Masih kecil, dan itu pun masih relatif ya. Jadi tergantung nih. Kalau tiba-tiba penghasilan Gary lebih turun, lebih menurun ya pajaknya lebih kecil. Tiba-tiba bulan depan penghasilannya lebih tinggi, berarti pajaknya lebih tinggi. Jadi pajak itu sangat adil. Apalagi nih,
dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini makin menunjukkan keadilan pajak. Jadi buat pelaku kegiatan usaha, orang pribadi yang penghasilan kotornya di bawah 500 juta satu tahun itu tidak dikenakan pajak. Wah, sangat meringankan ya guys. Meringankan sekali. Tapi jika memang nanti dalam bulan keberapa, misalkan nih di bulan Mei udah lebih dari 500 juta, berarti di bulan Mei itulah baru dibayarkan pajaknya. Tapi itu jauh lebih meringankan sih Kak. Meringankan. Apalagi nih untuk yang kita nih yang karyawan. Tadi kan tentang usaha ya. Ada juga nih Kak perubahan tarif dan bracket PPh OP karyawan atau pegawai. Yang dulunya nih 0 sampai 50 juta rupiah itu tarifnya dikali 5%. Sementara yang HPP yang baru nih 0 sampai 60 juta itu baru dikali 5%. Di bawah 60 juta baru dikali 5%. Nah, habis itu 60 sampai 250 juta baru dikali 15%. 250 juta dikurang 500 juta dikali 25%. 500 juta sampai 5 miliar baru dikali 30%. Nah, ada yang baru nih Kak di bracketnya. Di atas 5 miliar baru dikali 35%. Bener nih. Jadi sekarang kan kita udah menunjukkan nih dengan Undang-Undang HPP itu mencerminkan keadilan banget ya. Keadilan. Jadi buat pegawai nih yang penghasilannya sampai dengan 60 juta itu masih kena lapisan tarif yang pertama ya. Ya, benar. Dan itu pun setelah pengurangan, karena biasanya kalau di Aceh zakat itu jadi pengurang penghasilan. Oh, iya. Jadi nanti setelah berapa penghasilannya, setelah dikurang berapa nanti baru dikali dengan tarif yang tadi Gary. Makin meringankan lagi nih Kak. meringankan. Nah, makanya kita doain nih buat pekerja-pekerja atau usahawan supaya semakin sukses, semakin usahanya semakin lancar, semoga jualannya juga makin rame, makin lancar ya Kak ya, biar pajak yang masuk ke negara itu semakin besar juga Kak. Jadi biar makin ketagihan ya, jadi nggak bisa gitu nggak bayar pajak. Iyalah, biar berlomba-lomba Kak bayar pajaknya. Gua makin gede nih bayar pajaknya. Iya. Berapa lu? Nah, gitu. Tapi bener loh kejadian. Jadi waktu awal Februari ya, itu Umi lagi piket TPT Helpdesk. Oh iya. Piket Helpdesk. Jadi saat itu ada wajib pajak seorang pedagang. Jadi bapaknya datang ke kantor pajak mau diminta untuk membuatkan billing. Karena biasanya dia bayar pajak minta dibuatkan billing dari kantor pajak. Nah, saat itu menjelaskan lah kalau udah muncul nih Pak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi kalau penghasilan Bapak belum sampai 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Tapi tiba-tiba bapaknya bilang gini, apa boleh nggak sih saya tetap bayar pajak setidaknya 20.000 aja per bulan? Karena saya ingin memberikan sesuatu gitu untuk negara. Bener-bener jadi saya tuh kayak terharu gitu ya. Speechless ya. Iya bener. Masih ada orang yang ingin berkontribusi gitu untuk negara. Walaupun kecil tapi dia ingin memberikan sesuatu kepada negara. Itu yang mesti dicontoh oleh kawan pajak semua. Itu keren banget itu bapaknya. Tahu namanya siapa Kak? Masih ingat Kak? Lupa sih nama ya. Nah terus Kak gimana kalau punya penghasilan tapi belum punya NPWP nih Kak? Kalau menurut peraturannya ya, setiap orang pribadi atau badan nih yang sudah memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif itu wajib untuk memiliki NPWP. Baik dia mendaftarkan diri sendiri ataupun didaftarkan secara jabatan. Jadi DJP itu bisa mendaftarkan secara jabatan. Seperti ini yang terjadi nih belakangan ini. Ada wajib pajak atau orang yang mau mendaftarkan NPWP, tapi ternyata nggak bisa karena NPWP-nya sudah ada. Jadi pada nanya nih, kok saya bisa ada NPWP ya? Tapi saya nggak pernah daftarin NPWP. Karena DJP punya data dari perbankan dan data-data lainnya. Jadi jika dianggap sudah memenuhi tadi syarat subjektif dan objektif, maka bisa didaftarkan secara jabatan. Nah, dan bagi yang udah punya NPWP juga ada kewajibannya Kak. Nggak kayak KTP yang hanya dijadikan untuk syarat administratif. Kalau misalkan mau buka rekening atau ambil kredit aja. Jadi ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Itu batas akhirnya kan 31 Maret tahun berikutnya. Dan SPT tahunan badan, bagi yang punya badan ya, itu melaporkan SPT tahunan badannya di akhir April tahun berikutnya. Kalau misalkan nggak lapor dan telat, orang pribadi lapor SPT tahunannya dendanya Rp100.000. Kalau badan nggak lapor atau telat itu dendanya Rp1.000.000 Kak. Jadi ada dendanya ya buat wajib pajak yang tidak lapor. Jangan sampai telat. Udah itu aja. Jangan sampai telat itu intinya ya. Dan juga nih bagi kawan pajak yang sudah tidak bekerja lagi atau punya kegiatan usaha tapi kegiatan usahanya tutup, itu juga tetap ada kewajiban lapor karena bisa melaporkan SPT nihil.
Jadi kewajiban pelaporan itu tetap ada selama NPWP-nya masih aktif, kecuali mengajukan permohonan non efektif atau penghapusan NPWP. Tapi Kak, masih banyak juga orang yang mikir, aduh males nih berurusan sama pajak karena di kantor sendiri ribet, antriannya banyak lah. Itu gimana sih Kak? Sebenarnya sih ya, yang berpersepsi seperti itu pasti yang belum berurusan langsung ke kantor pajak. Karena kalau udah langsung nih berurusan ke kantor pajak, pasti persepsinya akan berubah. Apalagi kalau udah dilayani nih sama pegawai pajak ya. Aduh, kayaknya langsung cerah banget Iya, mukanya pasti Kak. langsung nggak akan pernah ada pikiran seperti itu. Karena tadi lagi ya, sekali lagi tuh, pajak itu anti ribet, nggak ada ribet-ribet di urusan perpajakan. Mau daftar NPWP itu bisa online, jadi bisa dari handphone, nggak perlu ke kantor pajak. Mau lapor SPT, tadi seperti yang Mbak Giri bilang, online juga. Mau buat billing, online. Mau bayar, bisa dari mobile banking, jadi nggak perlu ngantri ke bank. Jadi semua urusan perpajakan itu nggak ribet dan udah sangat mudah, semuanya dalam genggaman. Dan misalkan nih, kawan pajak mau update nih, mau tahu informasi atau peraturan-peraturan terbaru, boleh WhatsApp ke KPP masing-masing atau direct message ke medsos KPP masing-masing. Lagi kebetulan Bang Giri ya di medsos KPP Langsa. Nah bener banget Kak, jadi bagi kawan pajak yang nggak punya waktu, udah langsung aja urus secara online karena pastinya mudah dan cepat Kak. Tapi bagi kawan pajak yang ingin datang ke kantor pajak, karena biasanya Kak, kalau misalkan tatap muka langsung kan biar lebih mudah paham dan kayaknya feel-nya lebih enak lebih gitu dapet ya kalau tatap muka ya. Tenang aja, ada pegawai kami, petugas pajak yang akan melayani kawan pajak semua dengan janji pelayanan kami, syarat lengkap, pelayanan cepat, tuntas, dan pastinya tanpa biaya. Mantap ya janji pelayanan Mantap KPP banget dong Langsa. Kak. Ya inget ya tadi syaratnya harus lengkap. Karena Bener-bener. kalau nggak lengkap, nggak akan bisa diproses. Jadi bukan mempersulit ataupun ribet ya, tapi memang harus sesuai peraturan. Karena memang itu udah syaratnya ya Kak ya. Benar, jadi agar kawan pajak semua bisa dilayani itu harus sesuai peraturan. Ya bener-bener. Kalau Giri nih ada nggak cerita-cerita tentang pengalaman nih selama melayani WP itu gimana? Wah kalau itu mah banyak banget Kak. Apalagi kan kalau aku kan sering nih survei pengusaha kena pajak. PKP ya. PKP. Jadi kan kalau PKP itu kan dia harus kita kunjungin lokasi usahanya. Bener nggak nih lokasi usahanya ada di situ. Jadi ketika aku ngunjungin lokasi usaha wajib pajak ini, kan biasanya aku survei, aku tanya-tanya dulu kan. Setelah aku tanya, biasanya WP-nya nih, terima kasih. Tapi terima kasihnya salaman nih. Nah ya. Aduh, kok ada duitnya. Waduh, aku Ada mohon maaf tambahannya. Pak, kami nggak nerima gitu. Bukannya gimana ya, karena kan itu memang kode etiknya nggak bisa Kak. Karena kita semua pelayanannya gratis, bahkan ya kayak untuk kami datang dan udah cuma sekedar dikasih minum atau makan aja, kayak rasa segan dan sungkan itu ada karena memang itu udah kode etik kami Kak, integritas kita sebagai pegawai pajak gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau memberikan ucapan terima kasih, sebaiknya wajib pajak itu udah ucapin aja terima kasih dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara patuh, itu kita udah seneng banget loh Kak. Setuju, benar banget tuh tadi kata Geri ya. Jadi sebenarnya jadi wajib pajak itu udah sangat diservis loh. Awalnya nih, dari mulai awal setelah mendaftar ke NPWP, itu akan diedukasi nanti oleh penyuluh pajak. Lalu setelah itu untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya nanti akan dipantau dan diawasi oleh akun representatifnya masing-masing. Jadi nanti kalau udah mulai lupa tentang kewajiban perpajakannya, nanti akan dikirimin surat cinta biasanya. Surat cinta. Surat cinta dari AR-nya. Deg-degan dong, deg-degan. Nanti tapi ini kalau udah diingetkan nih masih nggak mau denger juga, Waduh. itu nanti akan ada tim pemeriksa nih dari KPP yang akan menggembleng Wah, wajib menggembleng. pajaknya biar jadi wajib pajak patuh lagi. Iya, harus patuh dong. Terus juga ada juru sita pajak nih. Ini adalah petugas dari kantor pajak yang punya kekuasaan untuk menyita aset ataupun melakukan pembekuan rekening bank ya. Jadi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Nah, itulah cara DJP untuk mengumpulkan uang negara agar supaya negara ini tetap berdiri dengan teguh dan kita doakan juga menjadi negara maju Kak. Jangan sampai, apalagi sekarang nih kondisi sedang sulit ya Kak ya. Kita baru aja dengar berita kalau misalkan salah satu negara nih bangkrut gitu. Benar, Atau ya. bahkan prediksinya masih banyak
akan ada negara yang bangkrut gitu Kak. Oh, makin bertambah ya Iya, jangan malahannya. sampai Indonesia tuh masuk ke negara yang bangkrut gitu, karena cita-cita kita kan Indonesia itu menjadi negara yang maju ya Kak ya, bener kan? Nah, makanya kita ini mendorong masyarakat agar supaya tetap taat pajak, karena negara kita tercinta ini juga nggak pengen bangkrut kan, dan nggak juga pengen uangnya berkurang untuk misalkan subsidi, apalagi BBM juga, harga minyak dunia juga udah semakin naik Kak. Ketika harga minyak dunia naik, tentunya negara akan mengondisikan gimana supaya bahan bakar minyak yang dipakai kita sebagai masyarakat tetap stabil, agar kan ngaruh ya ke distribusi nih. Bahan pokok juga akan semakin Semuanya naik ya, kalau semuanya misalkan berpengaruh. distribusinya juga naik Iya, gitu. Makanya ada subsidi di BBM. Contohnya ya, contoh paling gampangnya. Nah, subsidi juga di listrik gitu Kak. Masih banyak layanan kesehatan, BPJS Tenagakerjaan gitu, dan rumah sakit yang kalau misalkan kita lagi sakit, tenang, udah ada BPJS gitu kan. Nah, biar subsidi kita nggak berkurang, kita harus patuh dan taat bayar pajaknya. Jadi kalau kata mantan Presiden Amerika ya, John F. Kennedy. Bukan mantan pacar ya Kak? Oh bukan, Oh bukan. Biasanya yang diinget nih quote-quote mantan pacar Kak. lupa malah. Ini kalau kata John F. Kennedy ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Sering denger Pak. Bener ya. Jadi sebenarnya itulah warga negara yang baik gitu. Jadi ayolah kita sama-sama bangun tuh jiwa rasa memiliki negara ini. Karena tugas kita untuk memajukan negara bukan cuma peranan pemerintah ya, sementara aku kan bukan pemerintah gitu, cuman masyarakat. Tapi semua itu adalah di pundak kita gitu. Jadi kita yang harus sama-sama membangun negeri ini. Harus berkontribusi semua. Benar, ya Kak ya. semuanya harus berkontribusi untuk membangun negara. Benar. Ayo mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini dan dari hal-hal yang kecil. Seperti tidak membeli barang bajakan, jangan merusak fasilitas umum, dan pastinya jadilah warga negara yang taat pajak. Bener banget Kak. Karena berkontribusi untuk membangun negeri ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi amanah tersebut ada di pundak kita bersama. Sekecil apapun peranan itu, kita tetap harus berusaha memberikan yang terbaik bagi negara kita. Baiklah, kayaknya kalau soal pajak ini nggak ada habis-habisnya ya Kak ya. Jadi kita cukupkan dulu aja sampai di sini. Semoga podcast kali ini bisa menambah pengetahuan kawan pajak, khususnya dalam hal perpajakan. Dan kita bersama-sama untuk menggerakkan negara ini dan berkontribusi untuk negara melalui pajak. Nah, untuk informasi perpajakan lebih lanjut, kawan pajak bisa langsung datang Kak ke kantor pajak Langsa, atau bisa hubungi kami melalui WhatsApp atau nomor telepon. Atau pajak Langsa juga punya media sosial seperti Twitter, IG, Facebook, atau YouTube. Benar, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan pajak tidak ketinggalan nih peraturan-peraturan ataupun berita terbaru mengenai perpajakan. Karena perpajakan itu sifatnya dinamis ya, Iya, bener jadi banget, Kak. peraturannya itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan kawan pajak boleh komen untuk topik yang ingin dibahas di podcast selanjutnya. Atau ada saran dan masukan lain, nanti tulis aja ya di kolom komentar bawah. Semoga kawan pajak sehat selalu ya, supaya bisa ketemu kita lagi Kak di sini Pak, siniar pajak selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.